Oke, di video kali ini gue bakal mensimulasikan apa yang terjadi jika satu dunia dihuni oleh 4 ras yang berbeda. Ras elf, manusia, orc, dan dwarf. Selama 500 tahun. Apa yang bakal terjadi? Oke, kita langsung aja. Sebelum gue mulai, gue pengen nambahin sesuatu dulu sih. Karena ini batas mapnya kegedean, gue ada ide. Gue pengen ngebuat pulau baru yang isinya itu barang-barang berbahaya. Gua semuanya yang diperlukan. Sekarang gue tinggal naruh race-race-nya aja. Manusia itu bakal gue taruh di sini, 2 orang. Terus elf bakal gue taruh di wilayah yang banyak, nah ini dia, wilayah yang banyak pohonnya. Dwarf bakal gue taruh di tempat yang ada batunya. Tapi adalah di sini. Kita taruh dwarf 2 di sini sama orc. Kan orc terlalu berbahaya. Kalau cepet-cepet berperang, kita bakal taruh di wilayah yang agak jauh ya. Kok gue belum kebuka banyak karena gue baru beli kan gamenya. Langsung aja. Tep, tep. Oke, kita mulai. Kingdom 1. Oh, baru 2 ya? Sekarang udah terbentuk 2 kingdom. 1 untuk manusia. Yang kedua itu kingdom, ada kingdom elf. Nih, dwarf sama orc belum muncul ya? Belum bikin kerajaan atau harusnya sih mereka ada ya populasi di sini. Oh ya, ini nih. Mereka udah muncul. Kerajaan Anek, kerajaan Rock. Dari keempat kerajaan, loh. Waduh. Dwarf udah nggak ada lagi. Masih di tahun 17 dan dwarf sudah hilang. Oke. Ini kok bisa ada naga ya? Kita udah kehilangan 1 ras. Sisa 3 ras ini yang masih ada. Ras manusia ini tempatnya strategis banget. Dia jauh, dia juga punya banyak yang bisa diisi, dan dia juga jauh sama musuh-musuhnya. Jauh dari orc, jauh dari elf. Oh iya, kerajaan manusia juga dipimpin oleh siapa nih? Setan itu. Dia atraktif, clumsy, ambitious. Oh, kapal. Waduh, kapal langsung hancur. Ini semua kapal yang dibuat manusia selalu hancur, anjir. Siapa yang kebunuh, Cok? Banyak banget ya piranhanya ya. Ini mah bakal susah ini. Bawa memancing. Oh, bagaimana dengan kerajaan elf? Doing good, doing good. Oh, kita belum melihat nih Raja Elf siapa? Raja atau Ratu nggak tahu. Oh, Ratu. Elf punyanya Ratu. Total coin population. Ya, mereka punya banyak gold. Oh. Gimana kalau kerajaan Orc? Bentar nih, belum. Harusnya gue favorit dulu ratunya. Mana ratunya? Ratunya. Elon Village. Gue pengen ruler lo. Jadi kita punya 2 nih. Semua ruler bakal kita favoritin. Untuk kerajaan Orc, populasinya paling banyak ya. Padahal tadi human ini paling duluan loh. Masalah populasi. Kingdom dia yang pertama buat. Populasi juga tadi dia paling banyak. Sekarang Orc. Oh, mungkin karena Orc nggak ada piranha di sekitar sini, jadi gampang mereka. Gue paham. Mana nih? Kita belum lihat rulernya. Pazas. Ganti namanya karena dia ruler pertama, kita ganti jadi Big Boy Ray. Oh, dapat achievement gue. Kita bakal kasih trade baru. Ini juga gue belum punya banyak. Kita bakal kasih trade apa ya? Karena dia orc, harusnya suka perang. Gue bakal kasih ambition. Oke, jadi semuanya ini dari 3 kerajaan ada 2 yang dipimpin ratu. Belum gue favoritin. Oke, The Big Boy Ray. Ini gue favoritin. Oh, Elf juga udah bikin wilayah yang baru, desa baru. Mungkin
habis ini elf bakal mulai menyerang ya. Tapi bakal susah sih. Populasi elf totalnya itu ada 62, sedangkan ada 87. Ini kenapa? Ini human sedikit banget. Kok bisa gitu ya? Wih, ada bubble-bubble gini. Apa nih? Kok ada bubble-bubble gitu? Dia itu fat. Ambitious. Ini kenapa dia punya bubble-bubble gitu ya? Oh, lucky. Dia tuh lucky. Enggak deh, dia punya shielded. Shielded tapi dari mana ya? Keren. Walaupun manusia itu populasinya dikit, tapi mereka bisa memanfaatkan resource-nya ya, kayak punya special ability dan lain-lain. Manusia ini nggak terlalu ketinggalan dalam masalah kekuatan dan yang lain. Karena walaupun mereka populasinya kecil, mereka bisa make up lah pakai shield yang mereka punya. Ini kelihatannya orc udah mulai menyerang nih. War pertama di game ini. Mereka juga udah mulai berdamai sama ini hewan-hewan di sekitar, jadi mereka nggak nyerang. Para elf juga mulai mungkin berkolonisasi ya. Ini juga para orc nggak akan bisa nyerang karena banyak piranha yang di luar nungguin. Ada tornado. Jauh sih tornadonya, nggak mungkin nyerang siapa-siapa. Ini sayang sekali, sayang banget loh, pada mati di sini. Dwarf. Kalau dwarf hidup, mereka bisa ngambil banyak banget resource nih. Kayaknya mereka paling utama nanti dalam masalah teknologi. Tapi sayang banget sih mereka mati di awal. Gara-gara naga. Yang gue penasaran juga, naganya mana ya? Masa udah dibunuh? Dibunuh sama manusia kah? Kayaknya sih udah mati ya sama manusia tadi. Makanya populasi manusia kecil mungkin. Gak tau juga, gue nggak lihat. Apa nih? Karena nggak ada terjadi apa-apa, jadi gue kecepetin. Kita berada di tahun ke-57. Mulai menyerang. Wih, ada meteor. Raja manusia mati ya. Raja pertama mati, guys. Ini anaknya ini yang menggantikan rule dia. Populasi manusia juga nggak gede-gede amat. Perasaan dari tadi tidak bisa melebihi 100. Sedangkan mereka yang lain udah nyampe 100 nih. 100. Ini malah berpopuler cepet banget. Nggak ngerti sih gue juga. Mereka ini kenceng banget berpopulasinya. Populasi manusia udah mulai invasi pertama dari elf. Elf mulai menginvasi sih ini. Satu, mereka udah ngebawa 3 pasukan nih. Mereka udah mulai menginvasi, membalas penyerangan mereka. Apa ini? Wah, gede banget ya. Ini penyerangan elf pertama kepada para orc. Sayangnya nyawa elf ini kecil, jadi melawan orc ini agak susah. Dan raja mereka udah mati. Raja mereka itu mati, guys. Raja orc pertama mati dibunuh di perang ini. Aduh, tapi populasi mereka masih lebih banyak sih daripada elf. Elf nggak bisa nih menyerang mulu. Sekarang ada rebellion, ada pemberontakan, di mana kerajaan orc kedua ini mulai berperang dari kerajaan orc yang utama. Ini penyebabnya gara-gara kerajaan orc yang tadinya memimpin dua kota ini mati karena diserang oleh para elf. Jadi kemungkinan besar antara dua ini bakal berperang. Dari ketiga ras ini belum ada loh yang eksplorasi ke wilayah-wilayah ini. Ini juga kayaknya human itu perang lagi. Invasi kedua. Waduh, susah sih. Satu orc aja bisa ngalahin banyak banget loh musuhnya. Lihat nih. Dia udah ngebunuh 3 orang. Satu orc aja bisa ngebunuh 3 orang, bayangin. Sedangkan para ini tuh belum ngebunuh satu pun. Tapi beruntungnya pasukan elf ini di luarnya itu dilindungin sama banyak piranha. Walaupun piranhanya udah pada habis ya sekarang, tapi at least ngebuat para orc ini nggak bisa nyerang jauh lah. New village, nah mulai nih, manusia udah mulai berkembang. 100, 160, 150, lah berkurang sih, jadi 148. Loh. Di antara semua ini tuh yang punya kapal cuman elf doang. Mereka bisa memonopoli. Ada perang lagi nih. Masalahnya elf dikalahin mulu. Sampai dimundurin. Elf dipaksa mundur.
Horrible conquest of these. Attacker dead and defender dead. Elf udah kehilangan 202 orang, bayangin. Elf padahal punya 194 orang. Kita ini, waduh, Elf kita ini bakal kalah, yakin. Walaupun mereka menyerang mulu ya, tapi populasi mereka berkurang terus, kalah mulu mereka nih. Nah, satu, mati lagi nih. Berkurang. Sedangkan Orc, yang tadi barusan ada invasi itu, nggak mati satu pun. Ini invasi pertama sih. Invasi pertama para Orc untuk menyerang wilayah Elf. Nah, kalau di sini kemungkinan besar Orc mati ya, Orc kalah di sini. Karena dia terisolasi. Harusnya sih. Tapi setiap Orc itu nyawanya sampai 300. Dan kalau kita lihat, yang nyerang di sini itu juga bukan prajurit, tapi anggota civilian yang lain ya, warga-warga melawan pasukan profesional yang kemungkinan besar sulit mas. Walaupun mereka menang, tapi yang mati di sini dan banyak. Walaupun mereka berhasil bertahan, tapi banyak banget kota yang terbakar. Nggak kayak waktu mereka menyerang di sini. Mereka waktu menyerang di sini nggak bisa ngebakar satu kota pun. Ini mungkin karena gue orangnya baik dan tadi suatu yang nggak adil, karena para dwarf itu mati di awal, gue bakal ngasih keringanan buat mereka. Jadi mereka bakal dikasih waktu untuk mulai dari awal di tahun 140. Di tahun 140 mereka bakal gue kasih keringanan, yaitu 4 orang. Bisa kan 4 orang ini menghidupkan kembali kerajaan yang hilang? Kita tinggalin aja dwarfnya di sini, biarin mereka ngebuat kingdom. Sekarang kayaknya kerajaan ini yang pecah. Jadi kerajaan Orc ini setiap rajanya mati, kota-kota yang dimiliki kerajaan raja yang belum mati itu, di saat rajanya mati, pecah terus. Kayak gini nih, tadinya dua desa di sini tuh dipimpin sama kerajaan apa ini? Zatepok. Tapi di saat rajanya Zatepok mati, mereka langsung nge-split jadi 2, berpisah. Jadi inilah kelemahannya. Mungkin walaupun Orc kuat, tapi di setiap ada pemimpinnya yang mati, mereka langsung berpecah belah. Ini dari tadi, ini perang udah berlangsung selama 140 tahun. Ini perang selama 140 tahun ya. Dan udah kehilangan 466 elf untuk 191 orc. Sekarang adalah tahun 360. Situasi dunia sekarang ya kurang lebih seperti ini. Manusia masih perang melawan orang sebelah sini. Kerajaan Rocket sudah hancur dikuasai oleh para elf. Terus kerajaan Nepe juga barusan saja menguasai kerajaan Zetapok. Karena udah nyampe ya, gua nggak tahu sih mau ngeliat apa lagi sekarang. Udah mulai nggak asik. Kerajaan manusia sekarang udah pisah jadi 3 ya. Kerajaan Pomera, kerajaan Dolemer, kerajaan Fieldstead. Terus kerajaan elf cuma 1, kerajaan Rora. Yang di mana wilayahnya masih kecil, tetap gini-gini aja. Mereka nggak mau expanding, nggak tahu kenapa. Gue juga bingung. Terus ada kerajaan dwarf di bawah, ada kerajaan Unram. Dan di sini ada suku-suku para orc yang gue nggak tahu mau ngapain. Ini The Bear League ini pasti orc juga, yakin gue. Ini kerajaan Kingdom of Orcs aliansi dengan kerajaan sama aliran Uzrid. Oh, ini kerajaan ini sama ini beraliansi. Gue bingung juga mau ngapain di sini.
Karena yang dimasalahkan itu, mereka tidak mau sama sekali untuk mengambil wilayah-wilayah ya. Mereka nggak berani ekspansi. Itu yang gue nggak suka. Kayaknya kita lagi perang. Akhirnya dari sekian lama, gue habis minum tadi ke bawah, lantai 1. Dan gue nggak nyadar, ternyata ada peperangan di sini. Males banget nyebutinnya dah. Melawan Arg-Urg. Jadi negara ini lawan negara ini. Wow. Rajanya dari Og mati dikarenakan ada meteor datang dari atas, gak tahu. Sekarang mulai tumbuhnya kerajaan-kerajaan ya guys ya. Akhirnya loh. Hah? Tahu nggak apa ini? Kerajaan kelinci. Jadi kerajaan kelinci, cok. Dipimpin oleh Dejaip. Panggil aja Poppy. Kita panggil Popu. Dia memimpin kerajaan Jemo. Dia memimpin kerajaan Jaipo dan village-nya Jaemo. Ini kok bisa ya? Ada kelinci. Akhirnya elf udah mulai ekspansi ke wilayah-wilayah sebelahnya. Manusia juga udah mulai kolonisasi, mulai mengambil daerah-daerah di luar pulau mereka sendiri. Yang masalahnya itu ini, wow, shit. Oke. Gue sih berharap kerajaan elf mulai untuk ekspansi ke sini. Oh, bagus nih. Kerajaan elf udah mulai menemukan wilayah baru, ekspansi ke sini sekarang. Harusnya sekarang sekarang udah masuk age of itu sih seharusnya. Age of Conquest. Zaman peperangan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang gue tunggu-tunggu. Sekarang ada perang di antara... Well, ini kondisi sekarang. Ada kerajaan baru lagi, Fatima. Platinum Kingdom. Oh, mereka mulai berkolonisasi. Sekarang tahun 500. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Dan kita bisa ngelihat di sini. Sudah. Nanti aja. That's all for today. Karena kita udah nyampe wilayah tahun 500, kita bisa ngelihat di sini setiap clan atau setiap race yang kalian lihat, total population-nya, total coin ada 16.000, ada banyak banget food, belum pernah bayar 1.000, dia belum pernah dikalahkan. Dia udah menerima kematian sebanyak 288 dari peperangan. Kita lihat dari death aja deh. Total death aja. Dimana total death kita udah mencapai 796 kematian di kerajaan dwarf. Gue nggak bisa lihat kerajaan manusia karena ada banyak. Jadi gue bakal lihat yang terbesar. Dimana kerajaan ini udah kehilangan sekitar 443 manusia guys. Kerajaan manusia pertama yang muncul pertama kali di dunia ini udah kehilangan sekitar 2149 manusia. Kerajaan elf yang berperang mulu, kita lihat, sudah kehilangan 1825. Dan kalau kerajaan orc, kita nggak usah lihat lah ya, karena ribet. Gue nggak tahu kerajaan elf mana yang bakal paling banyak nih, karena kan kerajaan orc yang pertama udah hancur di sini. Jadi gue nggak tahu kerajaan orc mana nanti yang bakal jadi kerajaan kedua dan paling lama. Gue lupa. Ya karena kan itu gue akhiri videonya. Nah oke, sekarang gue bakal ngakhirin videonya karena udah nyampe 500 views. Terima kasih bagi kalian yang udah mau menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka.
Dan kalau bisa, kalau kalian mau, silahkan tinggalkan komen. Dan gue bakal respon komen itu. Oke, terima kasih udah nonton, bye.